Chu Waning. Hari pernikahan, kau permalukan Ruo Wei. Utang ini, hari ini kita selesaikan. Kalau bukan karena perintah keluarga Chu yang terluka parah, aku takkan biarkan kau tenang di halaman setahun penuh. Kini keluarga Chu langgar hukum, terlibat masalah. Seluruh klan diperiksa sesuai hukum. Selanjutnya, selesaikan perselisihan kita. Sisa hidupmu, ingat baik-baik hari ini. Posisi istri pangeran kuambil alih. Posisi istri pangeran ini, mulai sekarang jadi milikku. Ayah, ibu, putri tak tega tinggalkan kalian. Temani putri bicara lagi. Orang yang tadi paksa pakai kerudung dan masuk kamar dengan pangeran itu siapa? Tadi ku dengar suara manja. Sepertinya nona besar. Wan Xia, kau gila. Kok bisa ke kamar pengantin? Setelah upacara, aku temani ayah ibu. Tak pergi setapak pun. Kurang ajar. Hari ini keluarga Chu nikahkan putri. Siapa yang tak mau hidup? Berani onar di istana. Ibu mertua, tenang. Lampu pernikahan. Pasti pembantu ini salah lihat. Jangan ganggu kakak. Salah paham. Yah, ternyata salah paham. Itu yang terbaik. Aku akan lihat sendiri. Apa sebenarnya kesalahpahaman ini? Panggil Yan Qifubing, ikut aku ke kamar pengantin. Pada hari pernikahan, masuk kamar tanpa izin. Kurang ajar, kamar pengantin. Tuan Putra, buka matamu yang buta dan lihat jelas. Di mana pengantinmu yang sebenarnya? Wan Ning. Kenapa di luar? Wan Ning, dengar penjelasanku. Aku punya penyakit sulit kenali wajah. Kau tahu, hari ini banyak minum. Salah orang, jangan marah. Omong kosong. Tuan Putra dan Nona Chu sudah kenal sejak kecil. Bahkan pengantin sendiri dan kakak ipar yang baru janda bisa salah. Buta wajahnya kambuh pas waktunya. Malam pengantin, terjadi hal konyol. Tidak masuk akal. Kerajaan pangeran bertindak curiga. Memalukan. Hari pernikahan, skandal begini. Aku menteri perang. Putriku tidak boleh dihina. Besok aku akan menghadap kaisar. Laporkan hal ini. Wan Ning. Hanya hal sepele. Kenapa kau begitu picik? Kau malukan kedua keluarga. Kakak ipar tak bersalah. Dia sudah bersamaku. Aku bertanggung jawab penuh. Dia yang menikah denganku hari ini. Mulai sekarang, dia adalah istri pertama. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Tentu aku takkan menyakitimu. Besok akan kuganti malam pernikahanmu. Kau dan kakak ipar sama-sama istri sah. Setara, diperlakukan sama. Istri sah, diperlakukan sama saja. Keluarga bangsawan sombong sekali. Posisi putra mahkotamu, kedudukan kosong jenderal besar itu dari mana? Kau tak sadar diri. Keluargamu sudah bagus di luar saja. Busuk di dalam, tidak setia. Kalau bukan karena aku bermuka tebal dan merekomendasikanmu di depan kaisar. Kalau bukan karena paman keluargaku yang kuasai jalur senjata rahasia, memberikan persenjataan terbaik, terus-menerus padamu. Hanya dengan otak kosongmu itu. Hanya dengan otak kosongmu itu. Kau pikir pantas jadi jenderal tak terkalahkan. Baru beberapa hari menikmati kemewahan. Sudah lupa dulu kalian seperti anjing. Berlutut di depanku memohon pekerjaan. Makan dan pakai dari keluargaku. Sekarang berani jadikan putri sahku selir. Ayah mertua,
Apa maksudmu? Anak Sao Heng punya masalah mengenali orang. Sebelum menikah, keluargamu juga tahu. Ini hanya kesalahpahaman. Kita selesaikan secara internal saja. Tidak perlu merusak hubungan kedua keluarga. Apa maksudnya tidak bisa mengenali orang? Itu semua alasan untuk menutupi nafsu pribadinya. Dia hanya menganggapku batu loncatan. Menginjak nyawa tak berdosa dari 100 lebih keluargaku. Nyonya Adipati, mengisap darah. Nyonya Adipati, apakah menurutmu seluruh keluargaku? Kalian buta dan tolol semua. Aku nggak ngerti liku-liku halaman belakang anak kalian. Meski wajah tak dikenal, apa mungkin mahkota Phoenix di kepala pengantin dan gaun pernikahan burung Phoenix di tubuhnya? Dia bisa salah. Ini jelas penghinaan sengaja dari keluarga Adipati. Benar, benar. Mana bisa salah lihat gaun pengantin? Kalau mau salahkan, salahkan aku saja. Kupikir hari ini pernikahan Sao Kang. Sengaja pakai baju merah untuk tambah keceriaan. Aku bodoh, tak bisa menahan perasaan. Mundur, tak bisa mundur. Jadilah salah besar. Adik, semua salahku. Tapi kini kau sudah jadi kepercayaan resmi keluarga Adipati. Dan aku serta pangeran sudah terlanjur. Jika kau terus ribut begini, mana muka kedua keluarga? Adik, meski tak peduli masa depan Sao Hang, setidaknya pikir reputasi keluarga Adipati dan keluargamu. Nyonya Bai, maksudmu, kau abaikan hukum, gantikan posisi pengantin. Malam pernikahan bicara tak sopan, rusak nama keluarga. Tapi kau tak salah sama sekali. Justru aku yang tak punya salah. Justru aku, istri sah yang dinikahi resmi, yang menemukan semua ini, menjadi pendosa abadi yang malu-maluin dua keluarga. Nyonya Chu terlalu menderita. Baru saja satu kaki masuk pintu, suami dan kakak ipar sudah bikin skandal memalukan. Pangeran Gu, jika di hatimu sudah lama tak suka padaku, kau bisa bilang terang-terangan. Aku Cuwaning juga gak susah cari jodoh. Harus kau. Kenapa kau tunggu sampai titah kaisar turun, tepat di malam pernikahan, dengan cara yang kejam ini, menginjak-injak martabatku? Aku tidak. Waning, percayalah padaku, ini benar-benar kesalahpahaman. Aku. Tuan dan Nyonya, baru saja diperintahkan untuk menggeledah di ruang rahasia kediaman Pangeran Gu. Menemukan barang-barang ini, keadaan sangat genting, mengabaikan hukum. Surat-surat ini semua disembunyikan di ruang rahasia kediaman Putra Mahkota. Surat itu dari tangan siapa? Sudah jelas terlihat. Lahir. Bukti kuat. Kau masih bilang ini, bukti kuat. Kau masih bilang ini juga salah lihat. Ini juga kau tidak kenal orang. Benar-benar keterlaluan. Aku, keluarga bangsawan ini, bukan sembarangan bisa digeledah oleh keluarga Chu. Tuan Chu, kau biarkan pelayan jahat menerobos masuk ke rumahku. Besok pasti kuadukan kau di hadapan kaisar. Lihatlah keluarga Chu kalian, masih bisa sebengis hari ini atau tidak. Dasar anak durhaka. Masalah penggeledahan, aku sendiri yang memerintahkan di halaman depan tadi. Kau melakukan hal konyol yang melanggar moral ini. Cepat berlutut kepada mertuamu, mengaku salah. Sedangkan wanita tak tahu malu ini, segera ikat dia. Malam ini juga buang keluar kota. Potong rambut, jadi biarawati. Selamanya dilarang masuk ke ibu kota. Sao Kang, selamatkan. Ayah, aku dan Ruowei memang saling mencinta. Jika bukan karena takdir yang kejam dulu, kami pasti sudah bersama. Kakak, jika bukan karena takdir yang kejam dulu, kami pasti sudah bersama. Kakak sudah tiada. Apa salahnya aku menjaganya? Ruowei bertugas mengurus rumah tangga. Segalanya tertata rapi. Menitipkan ayah padanya. Anakmu tenang. Sedangkan dia, Cuwaning, galak dan semena-mena.
tidak punya toleransi, tak pantas jadi istri utama. Demi pernikahan yang diperintahkan Kaisar, aku telah merelakan segalanya. Aku memberinya status istri setara. Setidaknya bukan selir rendah, apalagi yang tidak ia syukuri. Tidak bersyukur. Apa kau terlalu lama memakai topeng Jenderal Changsheng? Sampai lupa kau ini sampah bodoh. Dulu kau diasingkan ke barat laut. Dalam sebulan gagal 3 urusan militer penting. Hampir dipenggal oleh Kaisar. Kalau bukan ayahku, mengirim senjata terbaik dari gudang Chu dan perlengkapan perang terbaik. Dengan bantuan sihir es api, kau berhasil mengalahkan musuh. Kau sudah jadi mayat tanpa kepala di kuburan massal. Kau makan dari daging keluarga Chu, minum dari darah keluarga Chu. Sekarang berani bicara besar. Sekarang berani bicara besar. Menyuruhku bersyukur atas status istri setara pemberianmu. Kau juga pantas, Chu Waning. Jika kau masih ingin aku tinggal dan tetap menjadi istri pangeran ini, sekarang juga berlutut di depan semua orang. Dengan hormat, suguhkan teh zumu kepada Ruowei. Jika kau tidak menunduk, seumur hidupku jangan harap aku melangkah ke kamarmu lagi. Tinggallah di rumah bobrok di perkebunan Adipati sebagai janda kering. Baik, baik, baik. Sombong sekali. Kalau begitu, keluarga Chu kami memang tidak sanggup menjangkau tuan besar seperti kalian. Hari ini aku yang memutuskan. Putri kesayanganku, Waning, tidak jadi menikah. Apa? Kurang ajar. Omong kosong apalagi yang kau ucapkan. Tuan Chu, tenanglah. Bajingan ini. Tuan Chu, tenanglah. Bajingan ini pasti terkena guna-guna. Pikirannya disihir. Tuan Chu, pernikahan keluarga Gu dan Chu adalah titah langsung dari Yang Mulia. Kejahatan melawan titah, hukumannya panjung. Tidak ada yang sanggup menanggungnya. Kalian masih diam saja. Cepat seret wanita yang merayu tuan dan merusak nama baik keluarga Gu ini. Hukuman terberat, buang jauh. Tidak boleh melangkah keluar selamanya. Putus segala hubungan. Dalam perutku. Aku sudah mengandung darah daging pangeran. Liciknya orang yang berkecimpung di kantor dan istana. Ini jelas skema gelap, sudah tidak bisa disembunyikan. Barulah dipentaskan sandiwara ganti kepala. Liu Huai. Ayah, Baginda hanya bilang perjodohan. Tak jelas apakah Chu Waning jadi istri atau selir. Jika dia tidak mau menikah, berarti keluarga Chu melawan titah. Apa urusannya dengan kami? Ruomei mengandung satu-satunya anak kakak. Jika aku menikahinya, anak itu akan terlindungi. Saling menguntungkan. Bukankah itu bagus? Bagus sekali saling menguntungkan. Ternyata dia sadar betul. Istri setara itu selir. Dia memperdayaku dari awal. Tuan putra ini merencanakan dua sisi. Di satu sisi tergila-gila pada hubungan gelap. Di sisi lain mengincar kekuasaan keluarga Chu. Dia bertaruh bahwa keluarga Chu karena titah pernikahan tidak akan berani melawan. Karena itu dia seenaknya memperlakukan putri sah Chu dengan kejam. Baik. Baik.
Adik bisa mengerti, itu bagus sekali. Mulai sekarang kita bersama melayani Tuan Putra. Pasti bisa jadi saudari yang membuat iri orang. Bai Niangxi, hati-hati bicara. Aku dan Tuan Putra belum melaksanakan upacara. Jadi bukan suami istri resmi. Memanggilmu sebagai saudari hanya akan menodai namaku. Karena Tuan Putra sudah punya anak, mana mungkin aku Chu Waning jadi orang jahat yang memisahkan pasangan. Titah hanya menulis pernikahan antara Gu dan Chu. Tidak menyebut namaku harus menikah dengan Gu Shaoheng. Dengar istana Adipati masih ada putra ketiga. Hari ini aku bersedia menikah dengannya sebagai istri. Wan Ning, kau bodoh. Jangan sampai karena marah kau menyakiti diri sendiri. Bahkan jika masalah ini sampai ke istana Jinlun. Kita juga yang benar. Tuan ketiga Gu Yanqi, anak dari selir yang dulu pelayan, sudah dibuang ke desa, dibiarkan hidup sendiri. Kaisar memang curiga. Pernikahan ini untuk mematai keluarga Chu. Jika batal nikah, berarti dukung Long Lin. Karena harus menikah, kenapa ku beri harta pada si pengkhianat? Dulu, seluruh keluarga Chu dihukum mati. Di antara semua pejabat, hanya serigala yang tak disayang ini. Dulu, seluruh keluarga Chu dihukum mati. Di antara semua pejabat, hanya Gu Yanqi yang tak disayang ini. Tanpa peduli tahta, memohon untuk keluargaku. Di kehidupan ini, aku rela kerahkan seluruh kekuatan Chu untuk dukung dia. Chu Waning, apa kamu gila ingin jadi istri utama? Adik ketigaku yang tak berguna. Di tentara dia cuma prajurit rendahan. Tidak pantas bawa sepatuku. Kamu tak tahu malu selingkuh dengan kakak ipar. Meski pangkat tuan ketiga tak setinggimu, itu hasil perjuangan keras. Soal karakter, dia lebih baik darimu ribuan kali. Keras kepala. Kediaman Adipati ini nantinya aku yang kuasai. Jika suatu hari kau hidup susah di tempat lain, merendah minta perlindungan padaku, aku juga tidak akan pernah biarkan kau injak kaki lagi di sini. Ayah, keluarga kita sudah dalam bahaya. Jika hari ini tidak jadi menikah, Kaisar pasti akan marah. Menikah dengan tuan ketiga, sudah pilihan terbaik. Selamatkan keluarga sekarang. Cepat, cepat ke kandang, panggil si nakal Sanlang untuk nikah. Tuan ketiga dia tidak di rumah. Hahaha. Chu Waning, pasti kau ini hahaha. Chu Waning, pasti kau terkenal sebagai perempuan galak. Adikku yang ketiga lari ketakutan semalam. Waktu baik sudah lewat. Chu Waning, hari ini jika kau mau bersujud dan jadi selirku, maka aku maafkan kau. Jika tidak, ini melawan perintah. Keluarga Chu kalian semua 100 orang. Semua harus dipanjung. Perintah datang. Semua di istana Guokgong sambut perintah. Kaisar Zhao Yue, Gu Shaoheng, putra mahkota Guokgong, melanggar moral, berselingkuh dengan kakak ipar, Wu Mei, merosak susila, aib istana. Mulai hari ini, Gu Shaoheng dicopot dari putra mahkota, dipecat dari Jenderal Wei Wu, jadi rakyat biasa, tak akan dipakai lagi. Seumur hidup dilarang jadi pejabat. Bai Ruowei, melanggar norma wanita, mengacau rumah belakang, karena dia hamil, diberikan kepada Gu Shaoheng sebagai selir. Seumur hidup tak boleh diangkat, diberikan kepada Gu Shaoheng sebagai selir. Seumur hidup tak boleh diangkat, diberikan kepada Gu Shaoheng sebagai selir. Seumur hidup tak boleh diangkat. Demikian titah. Tunggu. Dengarkan semua, ada lagi titah dari Baginda. Putra ketiga rumah Adipati Gu Yanqi, cakap dalam sastra dan strategi perang, sering meraih prestasi gemilang di perbatasan. Keberaniannya nomor 1 di ketiga pasukan. Secara khusus diangkat sebagai Jenderal Besar Penjaga Negara tingkat 2. Segera diangkat sebagai pewaris rumah Adipati Gu. Putri sulung Menteri Perang, Chu Waning. Anggun dan berbudi luhur, secara khusus dinikahkan dengan pewaris baru, Gu Yanqi. Menjadi istri sah, pilih hari baik untuk menikah.
Demikianlah. Tuan Muda Gu, silakan berdiri. Selamat ya, setengah hidup di medan perang. Bukan hanya naik pangkat, bahkan jodoh yang diimpikan. Hari ini akhirnya terkabul. Beraninya rakyat jelata Gu Shaoheng. Keputusan raja sudah bulat. Kenapa tidak cepat bersujud? Keputusan raja sudah bulat. Tidak cepat bersujud. Bebas dari tanggung jawab. Tidak. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku bertempur di barat laut dengan gemilang. Aku adalah pahlawan besar istana. Bagaimana mungkin Baginda, karena urusan pribadi di belakang ini, mencabut gelarku? Kalian yang merancang dan memfitnah. Aku ingin memeriksa sendiri titah raja. Gu Shaoheng, kamu sudah diambang kematian, tetapi masih tidak mau bertobat. Ganti, aku ganti Baginda. Tanya kamu baik-baik, kau panglima perbatasan. Begitu dengar perjodohan istana, abaikan tentara, tinggalkan prajurit bertempur. Bawa anak buah lari pulang nikah. Pernah kau pikir, pasukan tanpa pemimpin bisa hancur kapan saja? Kau pulang siap nikah. 3 bulan gila ini, jika bukan Tuan Gusan, Ling Wei menerima perintah. Bereskan kekacauanmu, kejar dan kalahkan musuh. Kota ini jadi damai sekarang. Di pos, paksa jadi pelacur. Kau lakukan semua kejahatan. Kau pikir, prestasi palsumu itu bagaimana didapat? Hanya berkat Tuan Chu, persenjataan terbaik, menang dan puas. Tapi kau sombong. Anggap dirimu jenderal hebat. Yang kau lakukan, perbuatan keji. Kaisar di singgasana, lihat dengan jelas. Chong Aining ini. Melawan titah. Aku jadi selirnya, apapun boleh. Pergi. Kaisar jodohkan keluarga Chu. Karena setianya Tuan Chu, kau tak seperti babi, dihormati dan dilindungi, malah masih sombong, maksa jadi selir. Ini bukan cuma tampar muka keluarga Chu, kau benar-benar tampar muka Kaisar. Sampai sekarang, bodoh, masih belum paham. Istana Adipati sudah lama cuma cangkang kosong. Kau bisa punya kemuliaan kini. Semua berkat Nona Chu. Orang lain sudah pasti bersyukur, memuja Nona Chu seperti Dewi hidup. Tapi kau, makan pakai mangkok, selesai makan lalu hujat. Siksa Dewi hidup sampai mati. Sungguh bodoh, matinya tak disayangkan. Tuan Adipati tua, bisa bicara sebentar? Ada perintah. Kaisar ingat usia Anda tua. Khusus perintahkan hamba untuk siapkan untuk Anda hadiah besar tak terduga. Aku bersusah payah. Apakah hanya untuk beri pada seorang? Aku bersusah payah. Apakah hanya untuk beri pada seorang? Selir rendahan yang tak punya apa-apa. Sama sekali tidak. Jangan jadi selir rendahan untuk Gu Shaoheng, rakyat jelata. Apa katamu? Pergi. Kau berhati jahat, pembohong besar. Dulu kau bersumpah diam-diam padaku. Anak dalam kandungan adalah darah daging Shaoheng. Kenapa? Kini saat kau lihat anakku kehilangan gelar pewaris, tak akan bisa duduk sebagai istri pewaris. Ayah kandung bayi ini, masa bisa seenaknya ganti identitas? Astaga.
Perempuan ini tidak sopan, sudah pasti. Bahkan ayah dari anaknya tidak jelas. Orang tak bermoral ini, seperti orang lain, pasti malu tampil lagi, agar tak mempermalukan diri. Bagaimana dia masih berani sebut Pangeran Xian? Kalau aku jadi Pangeran Xian, melihat skandal konyol ini, di alam kubur pun tak tenang, tak tahu malu. Demi merebut gelar istri pangeran, segala cara hancurkan adat keluarga. Perilaku Guzi sama persis. Pantas, keluarga ini tak berakhlak, atasan meniru bawahan. Segera tangani Bai Ruowe. Dia. Gu Feng, sundal, perempuan jalang. Dulu aku lihat kau susah. Dari biduan rendahan, diangkat jadi istri utama. Orang sepertimu, biduan rendahan diangkat jadi istri utama. Ternyata aku tua ini buta. Memasukkan serigala ke rumah. Tuan, kenapa Tuan begitu marah? Jangan lupa istirahat. Pangeran Xian, siang malam sibuk urus rumah. Meski tak ada jasa, setidaknya ada lelah. Kali ini Sao Heng dan Ruowei berbuat salah. Ya, meski tak ada jasa, setidaknya ada lelah. Kali ini Sao Heng dan Ruowei berbuat salah. Aku ditipu Bai Ruowei, sengaja menipuku. Aku di dalam rumah, tak tahu apa-apa. Mohon Tuan selidiki. Tak tahu. Kata, tak tahu. Ya. Liu Jinqiao, buka matamu dan lihat baik-baik. Setiap hal ini, semua kau rencanakan diam-diam, diam-diam merencanakan. Tindakan ilegal. Orang lama, budak keluarga Li, bahkan pendeta suapmu, semua sudah di pengadilan istana, sudah mengaku. Kau masih ngelak. Dasar wanita kejam. Demi naik, racuni Lan Xin. Demi anakmu yang tak berguna, bersekongkol dengan Bai Ruowei. Racun yang sama, membunuh suamiku. Tuan, aku tidak. Tuan, aku tidak bersalah. Pasti ada yang menjebak. Menjebakku. Aku hanya istri. Mana aku tahu racun barat. Tuan, percayalah. Baisi. Laporan rahasia ini dari Biro Kerajaan. Disetujui Kaisar. Maksudmu, Kaisar sekarang, apa dia bosan? Buat bukti palsu, menjebakmu, wanita di rumah bangsawan yang terlantar. Tuan Adipati, Tuan bangsawan, hadiah baginda sudah tiba. Urusan rumah tangga sisanya, aku tidak ikut campur lebih jauh. Pamit. Orang yang kejam ini. Kembalikan setengah hidupku, kembalikan Lan Xinku, kembalikan dalangku. Sao Heng, anakku, cepat minta pada ayahmu, kasihanilah aku, ibu. Ibu sudah tidak tahan. Kakek, kasihanilah aku, ibu. Ibu sudah tidak tahan. Kakek, ini semua karena kejahatanmu sendiri, pantas kau dapatkan. Kalau bukan karena kau dan Bai Ruoyu yang memberiku saran buruk itu, bagaimana aku bisa kehilangan gelar pangeran dan jenderal? Semua karena kau. Kau begitu tega. Aku bersusah payah, hanya berharap kelak kariermu lancar, hidupmu tenang. Ini bukan urusanku. Dulu kau melakukan kesalahan. Ayah adalah pilihanmu. Aku tidak pernah menghasutmu sedikit pun. Dan kau, orang kejam ini. Kaulah yang membunuh dalangku. Bibi, ampun. Kau benar-benar pembunuh dalang. Pembunuh dalang. 0025
50,000 lebih besar dari 00, 25, 51,160. Dalang di dunia, satu-satunya pewaris darah. Demi cucu yang belum lahir, ampuni aku. Tahan wanita ini di ruang gelap. Setelah bayi lahir, segera lakukan tes ayah. Jika bukan anak dalang, aku akan menggantungmu hidup-hidup. Sekarang, segera usir putri durhaka ini dari gerbang istana. Jangan pernah kembali lagi. Suruh dia menghadap ke arah Wangmu dan dalang. Dengarkan dosanya sambil berlutut. Jangan. Sadari dosa-dosamu. Jangan. Gu Shaoheng, kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Tuan Adipati, hukuman rumah tangga istana sudah selesai. Tapi nama baik keluarga Chu tercoreng. Keluarga Chu butuh penjelasan tuntas. Panggil orang. Anak durhaka yang memalukan ini, segera coret dari silsilah Gu. Lucuti gelar dan pakaiannya, pukul dengan tongkat dan usir. Mulai sekarang, keluarga ini tidak lagi mengakuinya. Ayah, ayah, jangan usir aku. Aku satu-satunya putra sahmu. Pergi. Lepaskan aku. Aku dulu putra mahkota. Aku memegang jabatan resmi. Ayah, ibu, kita pulang. Nona Chu, tunggu sebentar. Nona Chu, terima kasih atas pertolonganmu dulu. Ternyata, di kehidupan sebelumnya, tatapan matanya yang tak ku mengerti, bukan hayalan. Ada takdir di balik semua ini. Hari ini, terima kasih juga pada Pangeran Gu yang maju, menyelamatkanku, dan menyelamatkan seluruh keluargaku, tua dan muda. Kau adalah istri sahku, calon istri pangeran. Aku menikahimu dengan sah, calon istriku. Melindungimu adalah tugasku. Jangan ucapkan terima kasih. Pangeran, bagaimana kau tahu aku dalam bahaya hari ini, dan bisa datang dengan titah kerajaan? Aku mendengar dari tempat tersembunyi, melihatmu kesusahan, aku diam-diam mengikutimu. Aku paham kau ingin batalkan pertunangan untuk selamatkan keluarga Chu. Aku segera berkuda ke istana. Aku rela kehilangan semua jasa militermu di perbatasan, dan memohon titah suci ini. Aku bertindak tanpa persetujuanmu. Nona Chu, apa kau marah aku terlalu lancang? Hanya aku yang lancang. Tidak marah padamu, aku. Dengan sukarela. Nona Chu, angin malam besar, rambutmu berantakan, Bahukin, berhenti sesuai tata krama. Dia 1000 kali lebih baik dari pria munafik itu. Waning, tunggu aku, 7 hari lagi, aku pasti menjemputmu dengan iringan pernikahan megah. Jadikan kau paling bahagia, aku akan menjemputmu dengan iringan merah. Kau jadi pengantin paling bahagia. Siapa di dalam?
偿命。顾公子自重，我现在是你长嫂，立刻滚开！你不许走！放开我！放开我！走开！放开我！婉宁，对不起，全是因为旁人的谎言。我最爱的人只有你，我不能没有你。既然昨日没能在一起，我们今天就在佛祖面前把话说清楚。只要你肯留下，你永远都别想离开我。顾燕慈那个混蛋休想再要你！放开我！顾燕慈可不会放过你的！你永远都别想离，不会放过你的！你永远都别想离开我！畜生，找死！Jangan takut, aku datang. Kau ngomong apa? Kau kotor di mana? Cuma di jalan. Kau ngomong apa? Kau kotor di mana? Cuma di jalan. Cuma kena gigit dan tendang anjing gila. Ganti baju aja. Mana itu merusak kesucian. Yang salah itu biadab dari koran. Apa urusanmu? Ular gagal melindungi. Tuan Wang. Gu Yanji. Apa yang kau lakukan, Gu Yanji? Apa yang kau lakukan, istri? Kita sepakat. Zixing marah sampai sakit. Benda kotor ini sendiri yang masuk. Aku baru lihat tempat baca bawah tanah di ibu kota. Menyiapkan pertunjukan bagus untukmu. Ayo kita lihat sekarang. Panggil orang. Bawa wanita ini. Biarkan dia juga lihat-lihat. Keluar. Sudah lihat jelas. Siapapun berani buat istriku tidak senang. Ini akibatnya. Aku bersalah padamu. Aku ingkar janji setia seumur hidup. Wanita jahat itu bunuh kau dan Dalang. Kini putus keturunan. Semua ini ganjaranku. Ganjaran sungguh.
Saat pemakaman Adipati 岛国公 tua 主下葬那日， membuka ruang makam utama, barulah semua sadar. Peti jenazah Nyonya Xian Lansin lenyap. Tempat yang semula untuknya dimakamkan bersama, tempat yang tadinya untuknya bersanding, kosong melompong. Cinta terlambat lebih tak berarti dari rumput. Namun, semua itu sudah tak ada hubungannya denganku. Dianugerahi cap emas. 赐金印， Hamba menerima titah dan bersyukur. Hahaha. Putra kecil kita makin tinggi. Tinggi. Kamu ini terus memanjakannya. Nanti jadi pengganggu kecil. Anakku, Gu Yanqi. 我孤言辞， Meski jadi pengganggu, apa salahnya? Seumur hidupku di posisi apapun, tak akan ambil selir dan langgar janji. Waning. Aku janjikan seumur hidup hanya berdua. Di kehidupan ini, 这一世 aku kalahkan orang jahat. Karma baik mengikuti. Aku akhirnya 终究 menggapai kesempurnaan milikku sendiri.